Gus Wiknyo alias Mas Paiman tuh memang selalu menginspirasi ya. Jadi setuju sekali dengan apa yang disampaikan dan memang ini problematika kita. Jadi saya tidak punya hal yang harus saya tanyakan kepada Mas Paiman begitu. Apa yang disampaikan oleh Prof. Hedi itu tadi misalnya di luar itu kita bisa pesan buku dan sebagainya, tetapi Prof, di luar itu seorang profesor itu membawa dana yang banyak juga bagi departemennya sehingga dia punya otoritas untuk menentukan buku apa yang akan dibeli, alat penelitian apa yang akan menjadi prioritas dan sebagainya, dan itu merupakan bagian dari KPI dari seorang profesor begitu. Yang ini di Indonesia kita tidak menjumpai itu, sehingga bagaimana mungkin kita akan luas untuk memerintah misalnya langganan jurnal ini, beli buku ini, beli alat ini dan sebagainya kalau kita tidak punya KPI juga untuk mendatangkan pendanaan untuk sustainability dari departemen kita misalnya. Yang ini barangkali perlu mungkin nanti mohon bantuan bagaimana supaya itu juga bisa terlembagakan KPI yang seperti itu, sehingga memang kemudian fasilitasi untuk pengembangan keilmuan itu memang tanggung jawab kelembagaan, tetapi bagian dari keguru besaran dan sebagainya itu harus attach juga dengan hal-hal yang demikian. Saya mohon komentar atas ini begitu. Kemudian tentang sabbatical leave dan sebagainya, saya justru dengar dana dari Dikti yang SAME itu banyak yang tidak digunakan juga begitu, dan itu bisa memfasilitasi professorship untuk melakukan sabbatical selama 3 bulan, dan kalau dia duduk di struktural itu bisa memfasilitasi untuk pergi selama 2 minggu ke luar, 2-3 minggu begitu, dan itu memang banyak yang tidak terserap. Mengapa? Mungkin banyak hal yang menjalin kolaborasi dengan luar sehingga mereka percaya bahwa kita akan sabbatical di sana dan melakukan sesuatu itu juga merupakan sesuatu yang itu tidak granted, tetapi memang harus di nurture sejak itu yang saintis begitu. Ini pendapat saya, Prof, mohon maaf kalau keliru, bukan pendapat Pusat Inovasi tapi pendapat Ika. Iya, matur nuwun. Oke, dicatat ya. Ada lagi kita ngomongin dulu nanti sebelum kita kembalikan pada panelis di sini tentang what next-nya ya. Ya, silakan Pak Akbar. Ada mungkin kenapa kenaikan pangkat dan banyak yang nggak mengusulkan kenaikan pangkat. Hipotesi saya pertama bahwa memang karir mereka tidak di UGM, hatinya itu nggak di UGM. Jadi mau di UGM pangkat pangkat itu gajinya tetap sama, pendapatan di luar. Jadi sebenarnya di UGM itu dapat nama UGM, dan dengan nama UGM itu kemudian menjadi jualan di mana-mana. Yang kemudian itu cukup dengan itu gitu, mau di UGM masalah. Itu pertama. Ada komitmen Pak ya? Ya, saya nggak tahu yang mana nanti. Kemudian kedua, itu adalah bahwa mereka tidak mengurus kenaikan pangkat karena mungkin orang-orang yang idealis yang menganggap bahwa bagi saya kenaikan pangkat tidak penting. Bagi saya pengabdian itulah yang paling penting. Saya tidak butuh pengakuan berupa kenaikan pangkat. Mungkin in between, tetapi kemudian sibuk dengan berbagai aktivitas hari-hari di UGM gitu, yang kemudian mereka tidak sempat berpikir itu, dan kemudian tadi itu misalnya waduh malas lah ngurus ini kan soal teknis begitu yang harus ngurus ini itu, dan artinya bukan karena ideologis yang karena pragmatis yang tetap ideologis yang tengah gitu, tapi kemudian malas dengan urusan teknis gitu. Nah ini sekat dari hipotesis saya sendiri, kenapa kemudian ini orang Oke, ini pandangan gue nanti kita akan dibahas untuk what next-nya ya. Dan ternyata menarik Pak Akbar, masalah hatinya itu di mana ya. Nah ini hatinya itu tadi seperti di beberapa tempat itu memang ya hatinya atau dikontrak, berasa dikontrak ya memang full time di sebuah lembaga ya. Ini yang menarik ya nanti. Oke, ada lagi? Silakan, Pak, ada masih ada lagi? Ada? Oke, ada lagi? Oke, nah dari pendapat tadi Pak Surya, kita sekarang bicara mengenai what next-nya ya. Memang nanti Pak Agus akan menutup ya pada semuanya ya. Karena Pak Agus katanya tidak punya solusi Pak ya. Betul Pak ya? Hah? Ya, Apa? ya sebenarnya
sebenarnya saya tidak berani. Oh tidak berani. Kalau sekarang belum berani. Ya nanti di ruang tertutup aja Pak ya. Oke. Sekarang ini Pak Surya dari Dewan Guru Besar Pak ini. Ya. Jadi melihat apa yang tadi katakan oleh Pak Agus, Pak Redi dan teman-teman di sini ya. Kemudian Dewan Guru Besar mau apa Pak ini dalam konteks realnya Pak. Jadi real tentang bagaimana isu nasional ini akan ditangani oleh Dewan Guru Besar UGM Pak. Nah, apakah ada timeline-nya dan ini menjelang akhir tahun 2015 ya? Apakah tahun 2016 saya nggak tahu Pak. Dewan Guru Besar punya anggaran nggak Pak ya? Anggaran untuk bikin semacam fact-finding mission, penelitian, atau apa, rapat-rapat, kemudian juga mungkin memanggil Pak Agus, jadi ada workshop khusus, dan ini mau diapakan Pak isu nih Pak? Atau didiamkan atau gimana ya? Karena saya sendiri gelisah Pak, saya sebagai guru besar, dan mungkin secara pribadi saya juga ingin DGB itu action Pak. Monggo. Ya, terima kasih Pak. Kalau dari DGB sendiri itu mesti, karena saya tidak duduk di DGB-nya ya Pak ya. Mereka mestinya sudah bekerja sama dengan MBA dan juga Senat Akademik Pak, untuk mengatur sebetulnya guru besar itu yang di UGM ini harus seperti apa, karyanya seperti apa. Jadi mereka itu sudah membuat rambu-rambu, kemudian mereka sudah membuat juga masalah tentang keilmuan, akademik dan sebagainya. Nah, cuman kan sebetulnya kalau kita lihat Pak ya, DGB itu kan in between ya, karena dia tidak mengeluarkan aturan itu ada di Senat, dan dia juga tidak eksekutor kan begitu Pak. Jadi sebetulnya dia semacam kumpulan orang-orang yang menjadi guru besar kan gitu. Ya. Monggo mungkin tapi artinya gini Pak, kalau saya belum jarang ketemu dengan Dewan Guru Besar, tapi bisa nggak Pak Suryo itu, ini kan masa nama guru besar Pak, kan yang dipertanyakan di dalam artikel Kompas itu seperti mempertanyakan guru besar itu efektif tidak, dibayar mahal itu tadi Pak Agus katakan itu memang sesuai dengan kinerjanya apa enggak, atau hanya untuk uang duduk aja misalnya Pak? Ya. Justru itu makanya itu harus ada peraturan Pak. Ya. Peraturan itu harus ditegakkan. Bukankah di dalam peraturan untuk guru besar itu sudah dikatakan bahwa dia harus publikasi di jurnal, kemudian dia harus membuat buku, kemudian kan ada aturan yang setiap 3 tahun itu kan harus direview Pak. Tapi kelihatannya kan itu tidak direview dengan baik. Jadi Senat Akademik yang berwenang nih? Ya. Jadi kelihatannya memang tidak ada tadi yang Prof. Hedi mengatakan rewardnya sudah dapat, tapi punishmentnya belum dijalankan. Nah ini yang mestinya juga tidak hanya dari Dewan Guru Besar, tapi juga itu dari Rektorat, dari SDM dan sebagainya, semuanya harus melihat ke sana Pak. Karena kita lihat aja sekarang guru besar yang menulis buku itu bisa dihitung dari seluruh total guru besar yang ada di UGM kan gitu. Padahal aturannya kan dia harus membuat buku, tapi ternyata yang membuat buku itu tidak semua dan itu tidak ada punishmentnya. Kemudian juga yang harus publikasi yang di jurnal internasional atau yang terakreditasi, itu juga banyak guru besar yang tidak melakukan, tapi juga tidak ada punishmentnya. Nah, karena memang peraturan itu belum dijalankan dengan baik. Nah, kalau ini memang dijalankan, kemudian juga situasi akademik menjadi lebih baik, saya kira semuanya akan tertata dengan baik. Jadi tidak hanya di Dewan Guru Besar, tapi juga seluruh yang ada di PU juga, yang ada di Senat juga. Jadi ini memang harus ada peraturan yang betul-betul dijalankan untuk supaya memang muara guru besar itu harusnya seperti apa. Ya. Jadi kalau begitu mungkin Prof. Hedi bisa menguraikan juga untuk what next-nya Pak, di tahun ini Pak. Dari Senat Akademik akan ada semacam pokja nggak, atau semacam pansus atau apalah yang ini Pak, membahas secara serius masalah ini Pak, atau hanya tadi Pak Hedi banyak masalah tapi udah dibiarkan terus, tahun depan 2017 juga sama lagi gitu ya. Ini gimana Pak, Senat Akademik Pak? Realnya Pak? Ya, kalau Senat Akademik itu sebetulnya kerjaannya yang lain masih banyak sekali Pak. Jadi perhatian pada topik seperti itu sebenarnya harus saya katakan tidak sangat besar, dan mohon maaf kalau saya mungkin berbeda dengan Pak Suryo. Memang banyak guru besar yang prihatin ya. Tapi sebetulnya ya mereka merasa fine-fine aja ya. Karena tidak pernah terancam kedudukannya sebagai guru besar ya. Mereka baru akan gelisah kalau kedudukannya terancam, gitu aja.
Jadi karena tidak ada ancaman apa-apa ya santai aja. Itu omongannya Agus ben wae kan gitu kira-kira. Kurang lebihnya begitu ya. Dan kami juga nggak merasa tersinggung, banyak teman-teman nggak merasa tersinggung dan bahkan mungkin nggak membaca juga isu yang ada muncul di Kompas itu. Ya, sehingga ini tidak pernah menjadi bahan renungan yang serius. Tapi harus dibedakan dua hal, Mas. Apakah profesor kita tidak produktif ataukah kemudian produktivitas itu tidak menaikkan ranking kita? Dua hal yang berbeda. Profesor kita banyak yang produktif, tapi dalam bahasa Indonesia muncul di jurnal-jurnal nasional ada, tapi kalau internasional nanti dulu. Nah, disitulah saya kira berbeda sekali. Itulah mengapa tadi ya tetap aman karena aturannya hanya yang nasional terakreditasi. Yang internasional itu kalau ada boleh, nggak ada nggak apa-apa. Tadi Pak, yang isu akademik lainnya tidak hanya jurnal Pak, tapi seperti mentoring Pak. Mentoring untuk yang muda-muda, kemudian guru besar itu juga. Kalau itu memang persoalan kelembagaan tadi. Apakah kemudian kita sudah berusaha membangun sistem seperti itu? Kami sebetulnya di FIB membangun, tapi non sewu ya, dananya kecil sekali. Semula kelihatan besar, ya kan? Oke lah, kami senang dapat 200 juta, tapi dibiayai uang 4 profesor, ya kan? Di bawah 4 profesor itu 3 mahasiswa, profesornya dapat apa, kan gitu kan? Itu kan bukan berarti kita dapat 50 juta. Nah, itu ke lapangan mahasiswa 15 juta, itu profesornya nggak dapat apa-apa, Mas. Dan nggak apa-apa, ya kita lego-lilo, ya. Tapi yang paling penting mahasiswa jalan. Tapi kemudian ya nggak ada kemudian greget yang lebih besar lagi. Nah, pada level itulah kemudian saya kira akan muncul persoalan tadi. Nah, saya berusaha dengan beberapa teman sekarang untuk mencari dana yang lebih besar. Berhasil atau tidak kami belum tahu ya, untuk membangun virus seperti itu. Tapi harus saya katakan itu tidak mudah ya, karena membangun itu memerlukan greget S2, S3 yang luar biasa. Nah, mahasiswa S2, S3 ya mohon maaf lagi, bahasa Inggrisnya umumnya tidak bagus. Jadi kalau mau menggali dana dari internasional itu berat. Dan kalau saya harus kerja sendiri, saya harus katakan nggak mampu. Nah, itulah tadi saya katakan kendala yang sangat besar sebetulnya adalah pada bahasa. Ini mungkin Pak Laksono take for granted, ya Pak Pur, tapi untuk yang lain-lain saya kira berbeda. Saya kira. Silakan Pak Agus untuk sedikit. Ini bukan ini harapan. Jadi saya kira kunci saya melihat yang katakanlah yang belum profesor atau yang muda-muda, kunci untuk ke depan adalah depolitisasi kampus. Jadi saya kira harus mulai dijauhkan kampus dari sebagai entitas politik. Saya kira ini yang cukup mempengaruhi orientasi kinerja akademisi di berbagai tempat. Tadi saya singgung kalau kita keluar Jawa itu isunya lebih ngeri. Jadi tarik menarik di dalam kampus menyangkut posisi struktural tertentu yang menjauhkan orientasi akademik di dalam kehidupan para dosen. Ini saya kira cukup berpengaruh dan dalam beberapa tahun ini dosen-dosen yang dibiayai Dikti untuk studi lanjut itu akan segera kembali, dan harapan Dikti kan ke depan itu dengan beasiswa Dikti, LPDP dan lain-lain itu komposisi dokter di universitas akan meningkat. Nah, tetapi saya kira harapan untuk perubahan iklim akademik akan masih jauh tercapai kalau basic infrastrukturnya di dalam kampus, bukan infrastruktur fisik tetapi infrastruktur sosialnya itu tidak cukup memadai. Antara lain karena tarikan-tarikan dalam aspek politik kampus. Nah, ini saya kira yang krusial yang kurang mendukung saya kira untuk kedepannya. Jadi itu. Nah, ya, terakhir dari saya itu menyangkut tadi Pak, saya kira di dalam peraturan Menteri nomor 78 tahun 2013 itu dinyatakan akan ada evaluasi profesor, tetapi baru mulai 2018. Jadi akan dievaluasi setiap 5 tahun, dan karena ini diundangkan tahun 2013 maka 5 tahun setelah itu. Dan di situ ada pasal yang menyatakan profesor yang sudah menjadi guru besar atau sudah pada posisi ketika ini diundangkan ini akan mengalami evaluasi tahun 2018. Dan itu evaluasi hanya menyangkut kinerja untuk tunjangan, bukan untuk profesorshipnya gitu. Jadi untuk tunjangan, apakah tunjangan kehormatan profesor akan diteruskan atau tidak? Itu evaluasinya nanti tahun 2018.
Itu ada pasal khusus di bab di Ya. peraturan ini. Jadi artinya memang dari peraturan itu memang mau tidak mau kita hanya bertumpu pada sadar tidak bahwa profesor itu harus aktif toh, Pak, tidak harus produktif toh, tidak karena force ya, tidak ya. Tapi tadi Pak Hedi menyatakan bahwa ya teman-temannya banyak yang no problem kok. Iya. Jadi ini menarik, akan kita catat nanti. Tapi sebenarnya kita satu lagi terakhir ya, karena waktunya ya. Kita harus monggo izin kita ya. Nanti kita akan sampai pada satu pertanyaan yang mungkin bisa nggak toh kita itu mengubah ini ya. Ya. Mohon maaf mungkin kalau beberapa pendapat saya ada, sayangnya Mbak Ika pulang ya Mbak Ika. Saya boleh duduk. Kebetulan saya juniornya Mbak Ika, jadi saya juga masih muda dari Fakultas Kedokteran UGM Awalia dari bagian kulit. Jadi sebenarnya tadi yang saya diskusikan memang ada benarnya banyak hal yang negatif, tapi kalau saya sendiri sebagai yang muda, saya sebenarnya masih punya banyak pandangan yang masih optimis dengan segala hal. Jadi kebetulan memang karena saya masih baru pulang, jadi mungkin masih banyak optimisnya. Tapi saya harapkan itu masih tetap akan optimis. Karena yang pertama, kami sendiri dari Fakultas Kedokteran telah melakukan suatu pertemuan dari PSD yang baru pulang atau mungkin PSD baru dari lulusan Indonesia. Itu kita melakukan pertemuan kecil di mana kita tuh membuat proposal yang dia melibatkan studi antar departemen. Seperti contohnya dari saya sendiri mungkin dari occupational health, kita ingin membuat suatu studi membuat pestisida, bagaimana pengaruh dampak pestisida pada kesehatan. Kemudian kita mencoba untuk melakukan dari awal dari bagian Fakultas Kedokteran sendiri efeknya, jadi untuk memiliki data dasar efeknya, dan juga setelah itu nanti kita ingin menggandeng dari fakultas lain untuk membuat studi itu yang satu. Dan saya juga banyak mendapat teman-teman dari PSD yang ada di FKUGM itu pada waktu kita berkumpul itu passion kita masih besar seperti yang dicontohkan oleh Mbak Ika, kemudian Pak Gunadi. Kemudian yang kedua juga baru yang masih pulang itu kita juga masih mencoba, alhamdulillah masih memiliki kolaborator internasional yang bisa membantu kita. Tidak hanya, jadi memang mentorship kita itu tidak hanya mentor dari lokal tapi juga mentor dari guru-guru kita dahulu seperti Pak Nawi ceritakan. Jadi itu kolaborasi yang kita pertahankan dengan meneruskan apa yang riset kita lakukan dengan mereka, dan kita teruskan dan insya Allah bisa dikembangkan antar departemen. Jadi kita mencoba dari public health, kemudian dari klinik, kemudian dari dasar, dan tadi sempat ngobrol dengan Mbak dari pertanian, Mbak Rani, mungkin kita ingin menggandeng, itu yang satu. Itu jadi kok saya sih masih optimis bahwa itu akan kemudian yang kedua itu dulu ya, apa? Masih ada itu lagi. Yang kedua itu saya dengar juga dari pertemanan kita dari Unpad sendiri, dengan dosen di fakultas dari Unpad itu, mereka tuh menggelontorkan program 1 profesor 1 M, di mana dia 1 profesor itu yang dia memang mau itu memiliki riset besar, satu riset besar yang dia menggandeng 3 doktor yang muda-muda, dan dari 3 doktor itu memiliki murid-murid juga. Jadi baik itu doktor yang berkolaborasi dengan murid doktor PhD candidate dari luar negeri maupun dari dalam negeri dan master-master. Dan saya lihat kok itu masih banyak masa depan yang kita optimis untuk itu. Ke depannya ya, apalagi kalau misalnya ada Mbak Ika dan mungkin juga tempat-tempat yang lain. Itu hanya sedikit dari ini saya pas sekali ya, karena dari aspek mentoring tadi ya, aspek mentoring ini salah satu hal yang menarik ya, karena tadi yang saya tangkap Pak Edi, dan ada juga kesan saya tangkap juga Pak Edi, jadi seperti EGP itu Pak Edi, ya enggak masalah kok, no problem ini. Nah, padahal tadi tidak hanya nulis paper ya, tapi masalah mentoring yang muda-muda tadi, kalau tadi Bulia katakan mentoring oleh orang asing yang masih dari Belanda atau dari Jepang itu saya kira cukup bahaya juga ya, karena yang kita butuhkan itu justru mentoring lokal yang untuk karir dia untuk sepanjang masa hidupnya ya. Karena ada kasus ya, justru yang membenamkan karirnya itu justru seniornya, karena dia tidak tahu bagaimana mentorship yang baik atau ditarik-tarik ke politik tadi Pak, paham ya. Jadi harusnya dia tuh kembali ke lab ya, tapi udah masuk ke administrasi ya nih. Jadi ini, nah sehingga ini sebagai sesi terakhir atau pertanyaan terakhir ya,
Saya akan ke Pak Hedi dulu Pak. Mungkin nggak toh Pak, profesor itu diajak untuk kumpul, kemudian diskusi, kemudian seperti ini, lalu Pak Agus diundang sebagai narasumber untuk merubah perilaku tadi Pak, supaya jangan sampai yang EGP, emangnya gua pikirin, atau tadi ya saya Pak Hedi itu nggak masalah kalau untuk saya itu cuma urusannya si Agus saja toh. Nah ini apa nggak menghadapi bahaya Pak? Jadi sebagai saya pribadi Pak, sebagai guru besar itu saya anggap ini bahaya sekali Pak. Sikap seperti itu karena istilahnya seperti nyepelek kilo Pak. Ini dan saya berusaha untuk membuka ini terbuka Pak, supaya mari kita melihat masalah ini masalah serius atau memang kecil Pak. Gimana Pak? Ini terakhir dan juga mungkin Pak Suryo dan ya, mungkin saya mungkin mulai sedikit dengan mohon maaf agak panjang. Bagaimana sih reaksi teman-teman kita ketika UGM rankingnya bawah? ya. Prihatin? Enggak. Saya merasa teman-teman tuh santai aja. Harus saya katakan, weh, Tian, ayem tenang teman-teman ini. Melihat kalah sama UI, ayo rapopo. Kelihatannya gitu. Nah, nggak ada greget yang untuk kemudian, kita harus nggak ada. Nah, bagaimana membangun greget ini? Saya kira persoalannya harus ada reward and punishment-nya tadi. Ya. Kita baru ada greget itu kalau ada punishment betul-betul. Seperti saya dan Pak Pur mengatakan, ya ini memang harus ada punishment. Saya kira apa yang kita lihat pada Pak Nawi tadi, sebetulnya kan ada tekanan bahwa dia harus begini. Kalau enggak, out kamu sebagai profesor, kan gitu loh. Nah kita ini kan enggak, sudah nyaman, betul-betul nyaman gitu kan. Menghasilkan jurnal dalam negeri sudah cukup kok Pak. Ya. Kalau hanya dicabut tunjangan profesornya, di luar masih lebih besar lagi ya. Jadi nggak ada masalah dengan tunjangan profesor, ini sekedar contoh gitu ya. Nah, jadi banyak yang merasa aman sebetulnya dengan hal gitu, karena itu saya bisa mengerti ketika di WA rame banget, yang rame itu bukan profesor. Tapi yang profesor tenang-tenang saja, no comment, itu yang saya lihat. Betul. Lihat itu WA dosen UGM, kan yang banyak komentar bukan profesor Mas, gitu kan. Yang profesornya tenang-tenang aja kan gitu, ya kan. Nah, apa ini artinya buat saya itu indikator bahwa ini bukan soal masalah yang serius gitu. Selama tadi tidak mengancam profesorshipnya. Ya, kalau hanya mengancam tunjangannya, it's fine. Ya, saya tahu ada teman yang dicabut, ya dia tenang-tenang saja. Uang sumber dari tempat lain masih banyak, ya kan. Jadi ya begitulah gitu. Jadi saya sangat bisa mengerti. Nah, bagaimana membangun greget ini tidak semua profesor akan sepakat. Ya. Ini hanya terutama yang muda, yang merasa ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, kemudian sangat suka dengan research. Nah ini kita harus pilih profesor-profesor tertentu Mas, dan itu yang mungkin harus didukung dengan tadi, mungkin kalau dia punya masalah bahasa, karyanya yang bagus terjemahkan, kalau dia nulis buku terjemahkan. Nah ini yang dulu pernah dirilis dan kelihatannya dananya ada, tapi saya nggak tahu bagaimana universitas menyalurkannya. Ya. Itu saya kira penting Mas. Terima kasih. Ya, Profesor, jadi kalau misalnya disampaikan Pak Prof Hedi ya, jadi bisa nggak di GB atau Profesor itu mengumpulkan teman-teman profesor yang mau tadi Pak ya, dan kita bicara dengan mungkin PK atau dengan LPPM atau macam-macam tadi ya, bikin semacam ini bisa nggak atau sudah tutup jalannya tutup Pak? Artinya udahlah ngumpulin profesor di UGM itu no way, nggak ada, no chance. No plus. Saya nggak tahu no plus loh. Ya Pak, sebetulnya begini ya, tidak semua profesor itu seperti yang dikatakan Prof Hedi itu. Mereka beberapa juga concern. Seperti misalnya itu besok hari Sabtu itu kan ada diskusi meja bundar Pak. Itu kan yang mengadakan kan juga Dewan Guru Besar mengenai masalah energi dan pangan. Sebenarnya banyak juga yang concern Indonesia itu energinya mau bagaimana kok selalu kita itu mengenai masalahnya Pak, mengenai masalah, bukan saya yakin setiap topikal itu pasti ya Pak, tapi mengenai masalah kultur akademik, bagaimana kita membimbing yang muda-muda itu betul. Itu masih mau nggak dikumpulkan atau bukan? Kalau masalah topik saya yakin masih bisa. Mestinya iya juga masalah-masalah yang lainnya juga Pak, jadi tidak hanya topik tetapi juga bagaimana membangun keilmuan. Bukankah kemarin itu kita juga punya workshop khusus mengenai bagaimana keilmuan itu dibangun, arsitektural keilmuan. Nah, dari hal-hal seperti itu mestinya juga
kalau itu semuanya itu para guru besar itu memang mau bersatu dan dari beberapa yang memang masih semangat kayak Pak Laksono ini masih semangat, mestinya makin lama makin banyak Pak. Dan juga tadi mesti harus ada ini loh, bahwa kamu itu guru besar, kamu harus berkarya, kamu itu harus membantu adik kelasnya atau anak buahnya atau seperti apa, sehingga mari seperti dia itu lokomotif yang dia itu harus gerbong itu Pak. Dan itu kalau kita melihat guru besar yang punya dedikasi itu ya masih cukup banyak, artinya yang cuek itu mungkin ada beberapa, tapi yang berdedikasi itu masih ada Pak, masih banyak juga. Oke. Ya, artinya saya kira ini ya, sebelum Pak Agus menutup dengan closing ya, take home message-nya apa ya dari diskusi ini sebagai pembicara utama. Tadi Pak Suryo masih optimistik Pak ya, Iya, jadi Pak. tidak spesifis Pak Edi ya. Ya, artinya memang saya juga begitu, karena tahun depan itu juga mungkin nanti kita minta tolong bantuan dari Prof. Suryo untuk mengumpulkan teman-teman guru besar Pak. Karena kita juga berharap ada satu masyarakat keilmuan yang memahami mengenai tadi Pak, pengembangan leadership tadi. Jadi harapannya juga para profesor pun juga ada yang mau kumpul 5 orang, 6 orang, 10 orang, 50 orang itu nggak masalah. Yang penting ada termasuk tadi bagaimana kita mencari solusi dari problem yang ruwet betul Pak, sampai jadi apatisme ini yang kita takutkan Pak. Jadi tahun depan kita akan coba bikin working group yang ya siapa tahu para profesor masih mau hadir ya. Nanti mau tolong Prof. Suryo untuk juga mengundangi teman-teman yang masih monggo nanti ya. mungkin kita bisa bicara dengan Prof. Nyoto ya, untuk sebetulnya UGM itu menurut saya sendiri Pak pribadi pengennya itu kita itu harus menjadi leader di segala lini gitu loh Pak. Ya leader sebagai scientificnya, ya pengajarannya, ya sistem mentoringnya, ya local wisdomnya, itu UGM sebagai universitas besar itu dia harus leading di sana semua gitu loh Pak. Oke, masih Pak Suryo. Terakhir Pak Agus, ada kira-kira apa yang mau disimpulkan dari diskusi kita ini? Saya ucapan terima kasih sekali lagi. Kok terima kasih terus? Ini saya menjadi merasa penting padahal sama sekali. Tapi saya betul-betul terima kasih pada Prof. Suryo, pada Dewan Guru Besar, kepada Prof. Edi, Silat Universitas, pada pimpinan universitas, dan tentu saja kepada Prof. Laksono atas kesempatan ini dan jadi keprihatinan karena dan ya kebetulan aja topiknya itu yang muncul itu tentang keprofesoran. Biasanya saya mengulas lain mengenai kebijakan yang lain dan tanggapannya beragam. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan semoga nanti kita bersama-sama bisa membenahi pelan-pelan ini juga karena keprihatinan secara keseluruhan sekali lagi, dan juga kita membandingkan dengan iklim akademik di berbagai tempat, dan karena itu kita ingin membawanya pulang ke tanah air sebagai sebuah pembaruan lah mungkin. Jadi harapannya itu, dan saya mengamini tadi optimis sebenarnya. Hanya untuk keluar dari situasi sekarang memang tidak mudah. Yang saya betul-betul khawatir nanti semua investasi pemerintah untuk pembiayaan macam-macam itu, beasiswa, academic recharging, penelitian dan macam-macam, jangan-jangan hewes-hewes gitu. Jadi in the long term bagaimana? Karena kalau kita pergi konferensi, kita menemukan banyak potensi dari orang Indonesia, tetapi kebanyakan yang muncul sebagai sebuah outstanding name itu atas nama institusi luar Indonesia. Ini prihatin sekali. Jadi prihatin karena apa? Karena kita punya potensi yang banyak. Ya, saya tidak mengatakan mana lebih baik, tetapi bagaimana mencuatkan ini sebagai sebuah gerakan tanda kutip kolektif untuk mencuatkan juga iklim akademik Indonesia yang lebih kompetitif di dunia internasional. Terima kasih. Oke, masih bagus. Saya kira ini juga saya tetap optimis juga ya, dari ada bahasa saya, cuman saya tuh ingin sekali bahwa saya pribadi ya sebagai guru besar ya, bahwa jangan sampai isu yang dilontarkan Pak Agus sejak 2 tahun lalu Pak ya, yang di Kompas yang tahun 2013 sampai sekarang itu hanya dianggap sebagai angin lalu tuh. Itu yang jangan sampai. Dan juga salah satu ini Prof. Edi yang mungkin nanti kita akan lihat tahun depan ya, itu menggugah semangat dosen-dosen senior, profesor senior itu juga mungkin desakan dari yang muda Pak, minta dibimbing, paham ya ini? Nah ini satu hal yang real betul. Saya menjumpai banyak
teman-teman dosen muda ya, yang itu ingin dibimbing oleh seniornya, tapi nggak tahu bagaimana approach-nya. Dia udah doktor loh, tapi pulang tuh pengen, nah ini saya kira semangat untuk bekerja bersama antara yang muda dan yang senior ini yang akan membuat leadership dalam ilmu itu berkembang. Ya. Oke, sekali lagi itu keputusan dari, bukan keputusan ya, ringkasan kayak rapat ya, ringkasan dari diskusi yang hangat ini, bahwa kita masih tetap optimis dan mari kita tepuk tangan pada para pembicara dan pembahas. Ya. Terima kasih sekali. Ya.